Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampurasun, Rahayu, Namo Buddhaya, Namaste, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Kembali bersama saya Hepzibah dalam Renungan Ramadan membahas mitos-mitos. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mitos pohon hadaat atau mitos buah kuldi. Al-Baqarah 34 hingga 39 mensyarahkan kembali mitos pohon hadaat yang di dalam ayat-ayat ini disebut sebagai syajarah kezaliman, yang berarti pohon yang berpotensi menggiring kita kepada kezaliman, yaitu melanggar Dekalog atau Al-Furqan. Generasi Adam adalah suatu penamaan atau kategorisasi bagi generasi ribuan tahun sebelum generasi Kain atau Kabil, generasi Abel atau Habil, generasi Set atau Shits, dan generasi Enoch atau Idris dan Khidir. Secara umum, seluruh 4 generasi itu adalah generasi yang disebut generasi Adam. Selanjutnya, secara umum, kita adalah bagian dalam generasi Enoch yang terbagi lagi kepada 7 generasi utama: Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Yesus, dan Muhammad. Pada masa generasi Adam, syariat ilahi telah terpatri dalam kalbu. Barulah pada masa generasi Enoch, kemudian syariat ini dimapankan di dalam tablet atau loh pada masa generasi Musa setelah ribuan Bani Israel bersama Musa, Harun, dan Miriam menerima wahyu bersama-sama di Sinai. Hal ini antara lain karena telah sedemikian masif penggunaan aksara dan narasi yang dituliskan telah menjadi alat untuk memformalkan hukum dan berbagai hal dalam peradaban manusia. Al-Baqarah 34 mensyarahkan kembali transmisi yang disampaikan dalam Bereshit dan Yubelium, serta dalam Zabur dan Injil, bagaimana malaikat-malaikat diperintahkan bersujud kepada Adam. Apabila melihat keseluruhan transmisi 4 kitab suci dan himpunan Taurat sampai himpunan Al-Quran, maka kita dapat menemukan bahwa penamaan malaikat adalah bagi kategori arketipe elemen kemanusiaan yang telah mencapai keluhuran dan telah bersatu dengan semesta, berada pada sida atau kayangan, sehingga mereka hanya memenuhi bumi dengan menaati perintah Tuhan, yaitu harmoni dalam alam, sesuatu yang amatlah naturalis. Mereka tidaklah seperti manusia yang masih terbelenggu oleh batasan raga. Karena itu, dalam mitos di luar Al-Quran diumpamakan tercipta dari cahaya. Jika malaikat bisa dipadankan dengan leluhur, yaitu yang amat luhur, bagai cahaya yang menerangi kegelapan, maka Adam bisa dipadankan dengan makhluk yang masih menjalani kehidupan sebagai manusia di bumi dengan segala tantangan raga dan jiwa dan alamnya. Sebab kata Adam
juga bermakna kebumian dan bukanlah bermakna kelangitan atau kayangan semata-mata seperti malaikat. Namun di antara leluhur itu ada yang disebut iblis, yang enggan bersujud kepada Adam. Seperti pendekatan yang nafsiologi gunakan tadi untuk malaikat, maka iblis adalah suatu kategori, arketipe elemen kemanusiaan yang berkaitan dengan ego, yang berkaitan dengan kesombongan. Ini dapat diumpamakan bahwa ada kalanya cahaya yang begitu terang menyilaukan kita, sehingga kita justru tidak mampu melihat apapun dan dapat melakukan penilaian yang salah. Keberadaan arketipe seperti iblis menjadi petunjuk bahwa sistem pohon hayat rumpun Nabi Enoch tidaklah berpandangan dunia dualis, yang merupakan pandangan dunia bahwa selalu ada pertarungan antara yang jahat dengan yang baik, hitam versus putih secara saklek dan kaku. Di sini kita lihat yang telah mencapai keluhuran dan keagungan dalam kebersatuan dengan semesta dan bagaikan cahaya juga dapat berarti sesuatu yang chaos, yang paradoks, dan yang fuzzy, membingungkan. Karakter iblis mewakili hal-hal tidak terduga dan fuzzy ini, yang di alam kemanusiaan adalah potensi pada diri setiap manusia ketika berada di puncak kemuliaan untuk menghancurkan dunia dengan arogansi dan cahayanya yang terlalu terang. Manusia yang enggan bersujud kepada kemanusiaan yang membumi sesungguhnya dialah iblis, dan kelompok manusia atau manusia yang mencipta serta mengelola sistem yang iblis ini telah mendatangi Hawa untuk mengkonsumsi buah dari pohon Hadaat. Inilah ayat-ayat berikutnya, Al-Baqarah 35 hingga 39. Pohon Hadaat berarti pohon pengetahuan baik buruk. Yang mengkonsumsi buahnya akan terdorong untuk berlomba memenangkan pengetahuan baik buruk. Dengan kata lain, pohon Hadaat adalah juga simbol dualisme yang sepatutnya dihindari karena menurut teks ini adalah pohon kezaliman. Saya tadi katakan Adam dapat dipahami sebagai makhluk yang masih menjalani kehidupan sebagai manusia di bumi dengan segala tantangan raga dan jiwa dan alamnya. Jadi manusia secara umum dan kemudian pemahaman lainnya adalah Adam sebagai orang awam, sebagai laki-laki, sebagai representasi dari manusia yang disebut nabi atau syaman agung, dan juga sebagai generasi pertama makhluk Homo sapiens yang menghasilkan peradaban, yaitu kemampuan sebagai caregiver dan healer, dan kemampuan berbahasa serta menyusun pengetahuan sehingga disebut ilmu atau sains. Dalam teks ini, Adam yang dimaksud adalah representasi nabi atau syaman agung tersebut, sekaligus khususnya laki-laki. Sedangkan Hawa dapat dipahami sebagai makhluk yang memberi kehidupan, dan ini lebih berasosiasi kepada perempuan sebagai ibu yang melahirkan. Pemahaman lainnya apabila menyimak lebih dalam teks ini dan teks dalam Bereshit maupun Yubelium, Hawa adalah para syaman yang merupakan kelompok khusus pada generasi Adam, yang biasanya memutuskan dan menentukan jalannya suatu kelompok manusia. Ribuan tahun lalu,
sampai 1000 tahun lalu kira-kira. Profesi ini biasa dilakoni kaum ibu, terutama sebab perempuan harus menderita saat mengandung, melahirkan, dan menyusui. Maka mereka berkepentingan menemukan pengobatan, menciptakan sistem penopang, dan memerlukan healer dan caregiver. Jadi ini cukup masuk akal. Baik itu keangkuhan yang merasuki para syaman itu, atau suatu kelompok mengiklankan dualisme kepada para syaman itu untuk memilih ke jalan memenangkan pengetahuan baik buruk demi menguasai dunia, teritori, atau kehidupan. Hawa memilih kuldi, itu pun adalah resiko yang ia tempuh karena menggunakan rasionalitas dan intelektualitasnya demi penyintasan yang ia atau mereka pikirkan. Itulah sebabnya pohon hadaat dalam Al-Baqarah disebut pohon kezaliman, karena hasrat, dorongan, atau pilihan memasuki jalan ini meniscayakan adanya pelanggaran syariat ilahi, pelanggaran terhadap dekalog atau Al-Furqan. Sebab semata-mata mengandalkan rasionalitas atau intelektualitas untuk memenangkan pengetahuan baik buruk, memberi ruang bagi munculnya hal-hal seperti mematenkan konsep ketuhanan, mengklaim Tuhan, dan melakukan eksploitasi yang melampaui batas, yaitu melanggar sabat, dan seterusnya. Al-Quran menegaskan kembali bahwa dampak dari mengkonsumsi buah hadaat adalah potensi itu, sehingga ketika Adam dan Hawa bertobat menyadari kesalahan mereka, dengan segera Tuhan mengampuni melalui panduan yang akan diberikan kepada mereka. Jika mereka, yaitu kita semua yang merupakan manusia dan pemberi kehidupan kepada sesama, melalui pekerjaan kita, melalui kita sebagai ibu atau bapa, dan lain-lain, jika kita mengingkari panduan itu dengan berbuat kemungkaran dan kezaliman di bumi, tempatnya adalah api yang membakar. Karena pada hakikatnya manusia yang zalim itu jiwanya bagai api membakar dirinya. Jika pohon hayat adalah juga 14 maksum, yaitu Muhammad, Fatimah, Ali, dan 11 suksesor mereka, maka bagaimana dengan pohon hadaat? Inilah kode-kode tersembunyi dalam Al-Quran yang memuat nubuat mengenai apa yang akan dialami oleh muslim yang mengkonsumsi buah kuldi semata-mata dan meninggalkan atau menolak atau malah menentang pohon hayat. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran adalah nubuat kelanjutan dari kitab-kitab dalam himpunan Taurat, khususnya Beresyit, lalu himpunan Zabur seperti Daniel, Ezekiel, Zakaria, Haggai, Sefanya, Habakuk, dan lain-lain. Serta kelanjutan dari Injil, khususnya Injil Wahyu. Nubuat yang secara spesifik sekarang ada dalam Al-Quran membahas umat yang mengklaim menerima otoritas Nabi Muhammad, tidak hanya otoritas Yesus Kristus maupun Nabi Ilyas dan Nabi Enoch. Sekelompok konsensus terbentuk seketika hanya beberapa jam setelah sosok yang disebut Muhammad itu menghembuskan napas yang terakhir. Dan kelompok konsensus itu perlahan demi perlahan meninggalkan pohon hayat. Kemudian karena adanya ketidakpuasan, suatu psikologi yang pasti terjadi dalam aktivitas memenangkan pengetahuan baik buruk, maka satu persatu pemimpin konsensus dibunuh. Setelah pemimpin konsensus keempat yang dibunuh, ini mengantarkan konsensus ini
kepada kelemahan, sehingga dapat diambil alih oleh konsensus yang lebih kuat. Dan konsensus inilah yang menolak pohon hayat dengan mendirikan imperialis konsensus dengan identitas Islam. Meski tampaknya ia mendirikan Islam, yang terjadi adalah kita mengira buah yang mereka berikan adalah yang baik dan didambakan Ahmad, seperti rekomendasi iblis kepada Hawa, dan Hawa memilih promosi iblis. Tahap berikutnya adalah apabila imperialis konsensus terasa sebagai sistem yang tidak terbayangkan untuk kita lepaskan, karena kita bergantung dan merasa nyaman di dalamnya. Dan dengannya, maka sekalipun ada satu yang jatuh, yang lain kemungkinan akan lebih kuat, karena kita dambakan, bahkan kita elu-elukan. Begitulah dalam hal ini. Imperialis konsensus berikutnya bahkan sangat berani menentang pohon hayat dan telah sepenuhnya menggubah Muhammad dalam menyampaikan mitos-mitos mereka. Kita melihat secara ilmu hurufisme nafsiologi ketika Hadaat menjelma sebagai arketipe, sebagai sosok, maupun sebagai sistem. Jika Ain, Sa, Ha, Ha, Ya, Ya, Mim, pohon hayat adalah 12 imam, maka Ain, Sa, Ha, Dal, Ain, Ta atau pohon Hadaat adalah kontranya. Da untuk Dajjal, Ta untuk Togut, 2 Ain untuk Abbasiyah dan Utsmaniyah, Sa untuk Sakar, Sufyaniyah, dan Ha untuk keturunan Hakam, Marwaniyah bersama-sama Hajjaj. Mereka yang telah menciptakan agama Islam dari pohon hayat. Menarik untuk melihat bahwa kata antikristus dalam bahasa Arab dimulai dengan Ain. Kata sejarah dalam bahasa Melayu adalah history dalam bahasa Inggris, dan kata ini berasal dari kata syajarah dalam bahasa Arab, yang dalam ayat Al-Baqarah ini juga untuk menyebut pohon kezaliman. Kata memohon juga kemungkinan berasal dari kata pohon dan berkaitan dengan pu'un atau leluhur. Artinya, sejarah juga dapat dibentuk, direkayasa, dan dimanfaatkan untuk kezaliman. Dan pohon sebagai ikon leluhur juga dapat dieksploitasi untuk memohon atau menjadi alat untuk melakukan kezaliman. Di tataran inilah perbedaan antara mitos dalam pandangan dunia barat, khususnya semenjak era Protestanisme, terutama Protestanisme liberal yang berfokus pada mitos sebagai hal yang tidak benar atau sekedar dongeng belaka, dan membandingkannya dengan sejarah dalam pandangan dunia mereka yang melihat histori secara sedemikian empirik. Sistem pohon hayat rumpun Nabi Enoch menyajikan kepada kita mitos sebagai cara untuk suatu tujuan yang berkenaan dengan tauhid yang non-dualis dan yang berkelanjutan, bukan deisme, serta serta menghamparkan sejarah sebagai hal-hal intrinsik yang menyejarah, untuk kearifan, alih-alih sedemikian empirik. Maka, simbol, kode, ikon, atau angka lebih banyak digunakan untuk mengantisipasi pemanfaatan dan eksploitasi sejarah
sebagai alat kezaliman. Satu contoh sebelum ini saya akhiri. Memang benar telah terjadi Holocaust di Eropa, tapi kebenaran sejarah adanya Holocaust secara empirik tidak membenarkan eksistensi negara Zionis Israel untuk menguasai wilayah secara rasis dan apartheid kepada Palestina. Kita dieksploitasi, ditindas atau dijajah dan dibantai berabad-abad sekalipun oleh VOC dan Belanda. Itu tidak membenarkan kita menaklukkan, menduduki Belanda, lalu menguasai wilayah Belanda dengan alasan mengambil balik apa yang dulu mereka rampas dari kita. Sejarah dan mitos dalam sistem pohon hayat rumpun Nabi Enoch berfungsi dan berperan sebagai pemulihan trauma, seperti manusia sebagai caregiver dan healer. Ketika kita berevolusi sebagai makhluk yang berkesadaran sehingga jadi beradab, Tuhan sejatinya menghembuskan napasnya ke dalam diri kita, mempercayai kita untuk mengemban kesadaran kita. Maka jadilah kita caregiver dan healer bagi sesama manusia dan sesama kehidupan di semesta. Sampai jumpa pada renungan Ramadan berikutnya. Semoga ada masa, nafas, dan kemampuan saya untuk itu. Sidamastu billahi fisabilhaq, fastabikul khairat.